Alright guys, bagaimana kabarnya? Piye kabare? Yo opo kabare lur? Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat. Apapun keadaannya, tetap semangat walaupun tidak disemangati oleh ayang. Wadidaw. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas soal sejarah. Soal sejarah kali ini berkaitan dengan sejarah Eropa. Mari kita bahas bersama-sama. Terlebih dahulu mari kita baca soalnya. Pernyataan berikut yang tepat terkait dengan Renaissance dan abad pencerahan di Eropa adalah A. Renaissance terjadi sebelum munculnya abad pencerahan. Yang B. Abad pencerahan merupakan momentum kelahiran Renaissance. Yang C. Abad pencerahan adalah respon atas kemunculan masa Renaissance. Yang D. Renaissance merupakan abad pencerahan setelah melewati Dark Age. Yang E. Renaissance dan abad pertengahan menandai suatu tahapan waktu yang sama. Oke, bagaimana teman-teman? Soalnya mudah atau tidak? Coba, kalian bisa menjawabnya secara cepat atau lebih lama ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, dari soal ini kita sebelumnya harus mengerti dulu apa itu Renaissance, apa itu abad pencerahan, dan apa itu Dark Age. Nah, Dark Age ini adalah abad ke-8. Oke, kalau kita sedikit flashback dan membuat garis waktunya, sejarah Eropa itu kita mulai saja dari abad klasik misalnya, kita tandai dengan huruf K. Kemudian setelah klasik ada Dark Age atau kegelapan. Di sini saya singkat dengan D saja. Kemudian setelah kegelapan ada apa ya? Ada misalnya kita masukkan di sini Renaissance. Kemudian setelah Renaissance itu ada Aufklärung. Nah, Aufklärung ini yang namanya abad pencerahan. Oke, periode klasik itu bisa dikatakan sebelum abad ke-4 ya. Kemudian Dark Age atau abad ke-8 itu dari 4 sampai kurang lebih ya abad ke-14. Kemudian baru setelah abad ke-8 masuk ke zaman atau abad Renaissance. Renaissance ini bisa diartikan sebagai pembaharuan. Nah, ini di periodenya, maaf, periodenya sekitar abad 14 sampai 17. Abad pembaharuan. Nah, abad Aufklärung ini atau abad pencerahan ini setelah abad ke-17. Waduh, mohon maaf ya kalau tulisannya agak cemang-cemong. Yang penting kalian sedikit bisa memahami. Ini sedikit gambaran saja ya. Tidak perlu tulisan yang apa ya, terlalu bagus kalau kalian mencoba berlatih seperti ini. Saya pun ini baru berlatih sehingga masih kesulitan untuk menggunakan aplikasi seperti ini. Yang penting kalian tahu apa ya alurnya ya. Yang pertama dari periode klasik, kemudian abad ke-8. Kenapa disebut abad ke-8? Karena di sini cenderung menghilangkan rasionalitas. Karena di sini gereja itu sangat berkuasa. Bahkan di sini ada yang namanya surat pengampunan dosa sehingga disebut sebagai sebuah penyelewengan. Makanya gelap-gelap. Tapi semoga masa depanmu tetap cerah ya. Wadidaw. Oke, kemudian Renaissance ini abad pembaharuan dari 14 abad ke-14 sampai 17 dan Aufklärung ini atau abad pencerahan dari abad 17 sampai sekarang. Bahkan sekarang mungkin sudah ada bermacam-macam istilah ya. Ada
metaverse dan lain sebagainya. Oke, langsung kita ke soalnya. Poin yang A, Renaissance terjadi sebelum munculnya abad pencerahan. Ini bisa masuk, tetapi masih sangat tipis. Renaissance terjadi sebelum abad pencerahan. Memang iya, tapi ini masih sangat tipis. Maksudnya pembahasan yang bisa diambil dari poin yang A. Yang B, abad pencerahan merupakan momentum kelahiran Renaissance. Ini kurang tepat. Padahal abad pencerahan itu sesudah Renaissance. Kemudian yang C, abad pencerahan adalah respon atas kemunculan Renaissance. Nah, ini cukup tepat, di mana abad pencerahan merupakan respon atau istilahnya dampak dari adanya Renaissance. Dari pembaharuan yang ada, logika mulai timbul, kemudian karena logika dan realisme, akal-akal sehat mulai digunakan kembali, dan itu memunculkan pencerahan yang ada. Ditemukannya berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, revolusi industri, revolusi Prancis dan lain sebagainya. Ini terjadi pada masa abad pencerahan, dan ini merupakan dampak atau respon dari adanya Renaissance. Kemudian Renaissance merupakan abad pencerahan. Nah, merupakan abad pencerahan. Ini kurang tepat. Kalau Renaissance itu bukan pencerahan, tapi pembaharuan. Jadi yang D itu salah. Yang E, Renaissance dan abad pertengahan menandai suatu tahapan yang sama. Padahal di sini tidak sama. Renaissance dulu, bukan Renaissance dulu ya, tapi masuknya ke sini, pertengahan. Berbeda zaman. Pertengahan ini Dark Age, kalau pertengahan ini masuknya dari klasik ke Dark Age. Seperti itu. Jadi dengan demikian jawaban yang tepat menurut saya adalah yang C. Abad pencerahan merupakan respon atas kemunculan Renaissance atau dampak dari Renaissance itu adalah munculnya abad pencerahan atau Aufklärung. Secara garis waktu seperti ini. Klasik sekitar 4 Masehi, kemudian pertengahan, setelah itu muncul Dark Age dari 4 sampai 14, setelah itu baru Renaissance, abad ke-14 sampai ke-17, abad pembaharuan ini, setelah itu baru muncul Aufklärung atau abad atau zaman pencerahan. Begitu teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa menolong, dan semoga bisa tambah pengetahuan kalian dan pemahaman kalian tentang sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan see you.